Hah? Terus gue pas udah dak dik duk dar. Bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh hadirin undangan sidang promosi Dr. Gigi Nur Asma, spesialis konservasi gigi. Sebentar lagi sidang promosi doktor akan dimulai. Kami mohon agar mikrofon untuk dinonaktifkan, agar acara ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Sidang promosi untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran gigi dimulai. Selamat pagi, Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati. Izinkan saya selaku Ketua Sidang untuk membuka acara ini. Sidang promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Potensi ekstrak etanol dan fraksi-fraksi kulit buah sitrus aurantifolia sebagai antibakteri Enterococcus fecalis serta keamanannya. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Gigi Dewi Fatma Suniarti MS PhD PBO sebagai promotor untuk memulai acara. Ya. Terima kasih Ibu Dekan, pimpinan sidang terbuka pagi ini. Selamat pagi seluruh hadirin. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan inti disertasi saudara selama 15 menit. Silakan. Yang terhormat, promotor Profesor Dr. Gigi Dewi Fatma Suniarti, MS PhD PBO. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya berjudul Potensi ekstrak etanol dan fraksi-fraksi kulit buah sitrus aurantifolia sebagai antibakteri Enterococcus fecalis serta keamanannya. Dilatar belakangi dari beberapa bahan sintetik yang saat ini sedang digunakan pada perawatan endodontik, yaitu natrium hipoklorik, klorheksidin, etilen diamin tetraeksid yang digunakan untuk mengeliminasi bakteri dalam saluran akar gigi. Klorheksidin merupakan salah satu bahan irigasi yang bersifat antibakteri dan mampu menghambat pembentukan biofilm E. fecalis, namun masih dianggap bersifat toksik dan tidak mampu menghilangkan jaringan nekrotik. Oleh karena itu, dipertimbangkan bahan irigasi pendamping yang bisa bersifat antibakteri dan safety biologis seperti tanaman herbal. Salah satu tanaman asli Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah Citrus aurantifolia atau jeruk nipis yang memiliki berbagai komponen senyawa kimia seperti flavonoid dan lain sebagainya yang bersifat antibakteri dan antioksidan. Namun potensi kulit buah sitrus ini sebagai antibiofilm dan efek toksinnya belum sepenuhnya diketahui. Oleh karena itu, perlu penelitian dilakukan kajian potensi ekstrak etanol dan fraksi-fraksi kulit buah sitrus sebagai antibakteri E. fecalis dan bersifat aman terhadap sel fibroblast dan osteoblast. Rumusan masalah. Enterococcus fecalis adalah bakteri yang sering ditemukan pada kegagalan perawatan endodontik dan mampu membentuk biofilm. Klorheksidin adalah bahan irigasi saluran akar yang bersifat antibakteri dan dapat menghambat pembentukan biofilm E. fecalis, namun masih bersifat toksik dan tidak mampu mengangkat jaringan nekrotik. Kulit buah sitrus aurantifolia dilaporkan memiliki berbagai senyawa kimia dan komponen kimia yang bersifat antibakteri. Tujuan dari penelitian ini adalah menetapkan potensi ekstrak etanol dan fraksi-fraksi kulit buah sitrus sebagai antibakteri terhadap E. fecalis dan keamanannya. Tujuan khusus adalah mengidentifikasi kelompok senyawa kimia dan komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol dan fraksi-fraksi secara kualitatif dan kuantitatif, menetapkan efek antibakteri ekstrak etanol dan fraksi terbaik terhadap E. fecalis isolat klinik dan ATCC. Menetapkan sitotoksisitas ekstrak etanol kulit buah sitrus terhadap sel fibroblast dan osteoblast, menetapkan efek ekstrak etanol dan buah terhadap pembentukan massa biofilm E. fecalis klinik dan ATCC, menetapkan efek ekstrak etanol kulit buah sitrus terhadap viabilitas E. fecalis klinik pada massa biofilm dan kondisi planktonik, menetapkan efek ekstrak etanol kulit buah sitrus terhadap viabilitas E. fecalis ATCC pada massa biofilm dan kondisi planktonik. Manfaat dari penelitian adalah
dapat memberikan informasi ilmiah dan memperoleh data ilmiah awal untuk penelitian lebih lanjut guna mengembangkan tanaman berkhasiat obat, yaitu kulit citrus aurantifolia, menjadi obat herbal terstandar dan memperoleh haki dan hak paten. Sedangkan orisinalitas penelitian diperoleh identitas berupa kelompok senyawa kimia dan komponen kimia dari ekstrak etanol dan fraksi-fraksi dari kulit buah sitrus yang memiliki sifat antibakteri dan antibiofilm, serta viabilitas terhadap efekalis isolat klinik dan ATCC, baik pada masa biofilm maupun pada kondisi plantonik, di mana sejauh ini belum pernah dilaporkan. Hipotesis mayor dari penelitian ini adalah ekstrak etanol dan fraksi-fraksi kulit buah sitrus memiliki efek antibakteri terhadap efekalis dan aman secara in vitro. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari peneliti terbukti bahwa ekstrak etanol dan fraksi-fraksi kulit buah sitrus teridentifikasi secara kualitatif. Dari hasil uji kuantitatif, ekstrak etanol kulit buah sitrus teridentifikasi 21 komponen kimia. Pada fraksi N-heksan teridentifikasi 21 komponen kimia, sedangkan pada kloroform teridentifikasi 21 komponen kimia dan etil asetat merupakan komponen yang terbanyak teridentifikasi, yaitu 23 komponen kimia. Dari uji pembentukan zona hambat terhadap efekalis klinik dan ATCC menunjukkan bahwa pajanan ekstrak etanol kulit buah sitrus konsentrasi 6-16% menunjukkan respon daya hambat kuat terhadap efekalis ATCC dibandingkan dengan efekalis isolat klinik. Sedangkan pada fraksi kloroform, zona hambatnya ringan, tidak lebih baik daripada etanol. Disimpulkan bahwa ekstrak etanol citrus aurantifolia memiliki daya hambat lebih baik daripada fraksi-fraksi. Uji sitotoksitas sel terhadap sel fibroblast dan osteoblast setelah pajanan berbagai konsentrasi ekstrak etanol kulit buah sitrus menunjukkan semua konsentrasi tidak toksik terhadap sel fibroblast maupun sel osteoblast. Sedangkan pada uji pembentukan massa biofilm efekalis klinik menggunakan metode kristal violet menunjukkan bahwa konsentrasi 5-12% menunjukkan pembentukan massa biofilm isolat klinis yang hampir setara dengan klorhexidin, sedangkan konsentrasi 14-16 kurang efektif dibandingkan dengan klorhexidin. Pada uji pembentukan massa biofilm efekalis ATCC menunjukkan bahwa pajanan ekstrak etanol kulit sitrus pada konsentrasi 5% sampai 16% dapat menghambat pembentukan massa biofilm efekalis ATCC. Sedangkan pada uji viabilitas efekalis isolat klinik pada massa biofilm setelah pajanan ekstrak etanol kulit citrus aurantifolia menunjukkan bahwa ekstrak etanol konsentrasi 12-16 dapat menurunkan viabilitas efekalis isolat klinik pada massa biofilm dengan efektivitasnya setara dengan CHX. Pada uji viabilitas efekalis isolat klinik kondisi plantonik, konsentrasi 12% sampai 16% juga dapat menurunkan viabilitas efekalis pada kondisi plantonik, di mana kemampuannya setara dengan klorhexidin. Uji efekalis ATCC pada massa biofilm dan kondisi plantonik pada pajanan ekstrak etanol konsentrasi 14-16 juga menunjukkan kemampuan yang sama dengan CHX, di mana terjadi penurunan viabilitas baik pada massa biofilm dan kondisi plantonik. Pada pembahasan, komponen kelompok senyawa kimia dan komponen kimia telah berhasil diidentifikasi pada penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Enejo dan Natala yang menyatakan bahwa citrus aurantifolia memiliki komponen kimia dan senyawa kimia yang bersifat antibakteri. Dari hasil pemeriksaan GCMS didapatkan bahwa citrus aurantifolia mengandung senyawa golongan fenolik. Hal ini ditunjang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sandoval dan Asadi yang menyatakan bahwa komponen kimia citrus aurantifolia memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Dari hasil zona hambat, terlihat bahwa memiliki potensi antibakteri terbaik terhadap bakteri efekalis isolat klinik dan ATCC. Secara spesifik, temuan dari penelitian ini diperoleh bahwa efekalis ATCC lebih sensitif dibandingkan dengan efekalis isolat klinik. Oleh karena strain ATCC cenderung memiliki kepekaan yang tinggi terhadap materi uji.
Sedangkan isolat klinik umumnya telah mengalami adaptasi dari host selama fase infeksi sehingga kecenderungan resistensi lebih tinggi dibandingkan Epicalis ATCC. Pada uji toksisitas sel fibroblast osteoblast, ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asanafi mengungkapkan bahwa kulit sitrus mengandung berbagai komponen kimia dan berbagai nutrisi yang dapat memproteksi sel terhadap terjadinya toksisitas. Selain itu, sifat antioksidan yang dimiliki sitrus ini dapat mempertahankan viabilitas sel fibroblast osteoblast terhadap terjadinya kerusakan sel. Daya hambat ekstrak etanol terhadap biofilm ATCC lebih sensitif dibandingkan dengan Epicalis isolat klinik yang merupakan bakteri yang telah terpapar sebelumnya dengan sejumlah antiseptik pada saat perawatan saluran akar gigi. Sedangkan Epicalis ATCC masih murni belum mendapatkan paparan dari antiseptik sehingga memiliki sifat kerentanan terhadap antiseptik sangat tinggi. Kemampuan ekstrak etanol kulit citrus aurantifolia dalam menghambat pembentukan massa biofilm lebih sensitif dibandingkan dengan isolat klinik. Dan daya hambat pembentukan massa film yang dihasilkan oleh ekstrak etanol diasumsikan terkait dengan komponen kimia yang dimilikinya secara yang saat ini dilaporkan bekerja menghambat perkembangan bakteri selama patogenesis infeksi, terutama pada pembentukan biofilm. Viabilitas Epicalis dari kedua sumber bakteri Epicalis pada massa biofilm dan dari sumber platonik sangat ditentukan oleh konsentrasi ekstrak etanol kulit citrus aurantifolia. Pada konsentrasi 0,5 sampai 16%, kulit buah citrus memiliki sifat bakteriostatik, sedangkan pada konsentrasi tinggi bersifat bakterisidal. Berdasarkan fenomena tersebut dapat diasumsikan bahwa aktivitas bakteriostatik dan bakterisidal dari kedua isolat Epicalis dipengaruhi oleh konsentrasi dan perubahan lingkungan. Kesimpulan, ekstrak etanol kulit buah citrus teridentifikasi berdasarkan kelompok senyawa kimia dan komponen kimianya serta memiliki potensi sebagai antibakteri dan antibiofil terhadap Epicalis serta aman secara in vitro. Saran, perlu dilakukan uji keamanan lanjutan yaitu uji sitotoksisitas terhadap sel epitel, uji iritasi mukosa mulut, dan uji toksisitas akut. Perlu dilakukan uji praklinik untuk menjawab mekanisme kerja ekstrak etanol kulit buah citrus aurantifolia sebagai antibakteri dan antibiofilm Epicalis. Perlu dilakukan pengembangan bentuk sediaan obat untuk uji klinik pada perawatan endodontik serta evaluasi safety biologis terhadap jaringan sekitarnya. Demikian hasil ringkasan penelitian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada pimpinan sidang, Profesor Dr. Linda. Terima kasih. Sebelum dimulai pertanyaan, kami usulkan pertanyaan. Saya persilakan penyangga pertama, Profesor Dr. Gigi Boy MF, untuk mengemukakan pertanyaan atau pertanyaan. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Ibu Dekan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Emma Promovendus, saya sudah membaca tesis disertasi maksud saya. Tentunya Dr. Emma ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentu saja. Kita sama tahu prinsip perawatan endo agak berbeda dengan prinsip perawatan oral disease yang lain, katakanlah karies maupun periodontitis. Dari aspek bakteriologi, prinsip endodontik, perawatan endodontik maksud saya adalah sterilisasi. Ya, semoga ini dipahami. Sementara kalau perawatan perio, saya ambil contoh, ataupun karies, yang penting itu biofilmnya terdegradasi. Tidak tujuannya semata-mata mematikan bakteri. Beda dengan endodontik. Endodontik harus steril bakterinya. Nah, dalam pengertian ini, bisakah Promovendus Dr. Emma menyampaikan data? Karena saya baca di tesisnya ini, di disertasinya, bahwa potensi bahan uji ini bisa bakterisida,
bisa bakteri statik. Kembali ke pertanyaannya, data mana yang bisa menjelaskan bahwa bahan uji ini sebenarnya bakterisida atau bakteri statik? Dan siapa yang dominan? Berdasarkan prinsip endodontik tadi. Bisa dipahami ya pertanyaan saya? Halo? Ya. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Gigi Boy M. Bahtiar, MS, PhD, PBO. Izinkan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kita ketahui bahwa pada perawatan saluran akar gigi, terutama pada perawatan endodontik, memang dibutuhkan beberapa tahapan perawatan, di mana khususnya pada perawatan saluran akar, yaitu yang mengalami infeksi. Ya, di mana di sini harus dilakukan tahapan cleaning and saving, di mana perawatan ini sangat dibutuhkan untuk sterilisasi dalam saluran akar yang dapat nantinya mencegah terjadinya rekurensi daripada kelainan dalam saluran akar gigi seperti terjadinya persistensi atau infeksi sekunder. Dan sebelum dilakukan perawatan endodontik, tahapan irigasi sangat menentukan sterilisasi tersebut agar saluran akar ini terbebas dari mikroorganisme. Jadi di sini, Prof, tidak hanya diutamakan bakterinya saja, namun mikroorganisme, di mana yang namanya mikroorganisme terdapat berbagai macam bakteri, ada jamur, ada spora dan lain sebagainya, dan juga termasuk smear layer yang ada di dalam saluran akar. Semua ini harus bisa dihilangkan untuk mendapatkan saluran akar yang steril. Nah, kembali kepada berdasarkan dari hasil penelitian ini, kita melihat bahwa dari hasil viabilitas pada massa biofilm, dari sumber massa biofilm, pada konsentrasi rendah, dia memiliki sifat bakterisidal. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, artinya pada konsentrasi rendah, ini sudah bersifat menghambat pembentukan massa biofilm, baik dalam kondisi bersifat antibakteri, dapat menurunkan viabilitas dari massa biofilm dan kondisi plantonik. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, dia bersifat dapat membunuh bakteri, yaitu pada konsentrasi 12 dan 14 dan 16%. Artinya bahwa potensi daripada ekstrak etanol ini memiliki kemampuan dalam menghambat maupun mematikan, menghambat atau membunuh bakteri yang ada dalam saluran akar gigi. Di mana kita ketahui fungsi daripada saluran irigasi ini adalah khususnya membunuh bakteri yang ada dalam saluran akar gigi. Di mana di sini yang banyak terdapat adalah pada perawatan endodontik adalah bakteri E. fecalis yang merupakan bakteri yang sangat-sangat sulit dihilangkan, baik menggunakan bahan sintetik sekalipun, kecuali dengan berulang-ulang kali dilakukan irigasi. Kemudian dari beberapa asumsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada, kalau dilihat dibandingkan dengan kontrol CHX, maka hampir dikatakan bahwa kemampuannya setara dengan chlorhexidine. Namun, ini perlu kajian lebih lanjut lagi sampai konsentrasi berapa sebenarnya yang efektif dalam baik dalam membunuh ataupun menghambat pertumbuhan bakteri khususnya E. fecalis dalam saluran akar gigi. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya konsentrasi dependent. Iya. Ya, oke, saya setuju. Terima kasih. Pak Ibu Dekan, silakan. Saya persilakan tenaga berikutnya, Profesor Dr. Endang Suprastiwi, Dr. Gigi SPKG, membuka pertanyaan.
Terima kasih kepada Ketua Sidang yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada promovendus. Dan selamat ya untuk Dr. Emma yang telah melewati tahapan dari pendidikan S3-nya sehingga hari ini bisa secara daring walaupun secara offline melaksanakan ujian terbuka ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah pada disertasi saudara baru membuktikan bahwa ekstrak dan fraksi dari jeruk nipis ini mempunyai efektivitas terhadap bakteri E. fecalis dan mempunyai segi keamanan. Jadi tahap itu yang saudara lakukan pada disertasi ini. Akan tetapi tujuan saudara ke depannya adalah ingin menjadikan bahan ini sebagai bahan untuk perawatan endodontik ya. Mungkin setelah melakukan penelitian ini, ke depannya Dr. Emma cita-citanya akan melanjutkan apa sih yang akan dilakukan agar bahan ini bisa siap pakai secara klinis ya, baik sebagai obat atau sebagai bahan irigasi yang berhubungan dengan perawatan endodontik. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Endang Suprastiwi, Dr. Gigi SPKG, konsultan, perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Dari hasil penelitian ini, sudah dilakukan analisis beberapa tahapan uji, ini namun masih secara in vitro. Dari hasil penelitian ini masih ditemukan beberapa kekurangan. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Sehingga kita bisa menentukan berapa besar potensi dari ekstrak etanol ini dari berbagai segi dari penelitian yang dianjurkan. Kita ketahui bahwa untuk menetapkan suatu bahan herbal menjadi suatu bahan obat yang berkhasiat obat memerlukan beberapa tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, di mana ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa obat tersebut berkhasiat obat. Selanjutnya, dibutuhkan pengujian untuk membuat satu sediaan dalam bentuk yang berbeda. Tentunya yang dapat dimanfaatkan secara formal di bidang kedokteran gigi, khususnya di bidang endodontik. Dalam hal ini sebagai bahan irigasi antiseptik saluran akar gigi, agar dapat mencegah terjadinya resistensi bakteri pada saluran akar gigi, khususnya pada perawatan kegagalan endodontik yang kita ketahui di sana banyak terdapat bakteri E. fecalis. Dan dari penelitian sudah dilakukan, masih beberapa tahapan yaitu uji-uji, misalnya uji terhadap mukosa mulut, terhadap jaringan sekitar mulut, dan beberapa uji-uji lain yang masih dibutuhkan untuk menentukan bahwa bahan ekstrak atau bahan ekstrak etanol ini dikatakan dia berpotensi lebih baik daripada yang sudah dilakukan saat ini. Oleh karena itu, kita harus tetap melaksanakan beberapa tahapan yang dibutuhkan, seperti tahapan screening yang lebih tepat lagi, kemudian menentukan kandungan-kandungan kimia apa saja yang terkandung dalam kulit buah sitrus ini, lebih spesifik, mungkin dilakukan penyarian salah satu daripada senyawa kimia atau komponen kimia tertentu yang berdasarkan literatur menyatakan bahwa dia bersifat antibakteri dan tidak bersifat toksik. Sehingga kita bisa mengambil bahan tersebut lebih spesifik dan dapat dimanfaatkan pada penelitian selanjutnya.
Kemudian dari kajian ini kita bisa mendapatkan penelitian awal bagaimana dan seperti apa selanjutnya yang akan diambil untuk dikaji lebih lanjut, pada penelitian lebih lanjut maksud saya. Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan penyangga berikutnya, Dr. Gigi Erik Idrus, PhD, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Oke, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Nur Asma telah mencapai tahap ujian terbuka ini, dan selamat dan apresiasi juga kepada promotor dan kopromotor yang telah mengantarkan peserta didiknya melewati berbagai tahap. Hal yang sangat krusial dan saya rasa sulit dalam penelitian, salah satunya adalah pemilihan ide penelitian. Dan sebagai seorang spesialis ilmu konservasi gigi, pemilihan ide mengenai bahan irigasi saya rasa sangat relevan dengan latar belakang pendidikan spesialis Dr. Emma. Tapi yang menarik adalah pemilihan kulit jeruk nipis sebagai objek penelitian. Pertanyaan saya, bagaimana proses sintesis terhadap teori mengenai penyakit dalam saluran akar dan teori mengenai bahan-bahan antibakteri dapat berujung pada ide penggunaan kulit jeruk nipis, dan ini juga untuk menginspirasi peneliti-peneliti yang tertarik di penelitian mengenai bahan alami yang ada di Indonesia. Kira-kira tahap-tahap apa yang harus dilalui seorang peneliti sampai bisa memilih suatu bahan sebagai objek penelitian, dan aspek apa yang menjadi perhatian utama dalam pemilihan bahan alami tersebut? Terima kasih. Yang terhormat Dr. Gigi Erik Idrus, PhD. Perkenankan saya menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Pemilihan daripada kulit citrus aurantifolia ini sebenarnya dilatar belakangi dengan adanya banyaknya kasus-kasus yang terjadi di bidang endodontik khususnya, di mana terjadi kegagalan perawatan endodontik, di mana perawatan yang sudah dilakukan memiliki 3 tahap yang sudah dilakukan, yaitu cleaning and shaving dan restorasi. Namun, pada kenyataannya, setelah dilakukan perawatan, terjadi rekurensi. Ini menunjukkan bahwa ada proses-proses di mana pada perawatan atau tindakan tahapan-tahapan perawatan endodontik ini tidak terpenuhi, khususnya di tahap awal, yaitu pada proses cleaning and shaving. Kita ketahui pada proses cleaning and shaving ini adalah tahapan yang sangat menentukan untuk tidak terjadinya atau menetapnya mikroorganisme, khususnya bakteri di dalam saluran akar gigi. Oleh karena itu, saya dan dilatar belakangi pula oleh bahan irigasi yang selama ini kita gunakan di bidang endodontik ternyata dinyatakan masih bersifat toksik terhadap jaringan sekitarnya. Dari kedua latar belakang ini, saya mencoba menggali bahan-bahan tanaman herbal yang asli Indonesia, berdasarkan referensi yang sudah ada, di mana yang dinyatakan bahwa Citrus aurantifolia ini memiliki sifat antibakteri dan juga aman, di mana selama ini sudah dikonsumsi sebagai bahan obat tradisional. Namun, sebelum kita mengambil keputusan atau menentukan bahwa suatu obat herbal itu bersifat antibakteri ataupun dia tidak toksik terhadap jaringan, perlu beberapa kajian-kajian. Antara lain, salah satu bahan alam yang sering digunakan yaitu Citrus aurantifolia
Ini perlu dilakukan metodologi penelitian dan evaluasi pengobatan tradisional harus sesuai dengan prinsip dasar, di mana salah satunya adalah tahapan yang harus dilalui verifikasi botani dan pertimbangan kualitas, di mana tahapan pertama dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat herbal adalah teridentifikasinya spesies tumbuhan. Jadi kita sebelum mengambil keputusan harus dulu memverifikasi jenis daripada bahan alam yang akan kita gunakan. Kemudian dari verifikasi botani ini diperlukan informasi yang diperlukan untuk mencakup definisi tumbuhan, termasuk jenisnya, spesies, dan otoritasnya. Harus diberikan untuk memastikan identifikasi tanaman yang benar. Karena kita ketahui sitrus memiliki berbagai macam jenis. Sehingga dengan menentukan atau memverifikasi botani daripada sitrus ini, ke depannya kita tidak akan sulit mengambil suatu keputusan bahwa bahan Citrus aurantifolia inilah yang bersifat antibakteri, terutama bakteri-bakteri yang spesifik yang saat ini sedang saya uji, yang telah saya uji. Kemudian dari definisi dan deskripsi bagian tanaman dari mana obat dibuat, apakah dari daun, kulit, buah, juga itu menentukan. Karena dari sekian bagian daripada tumbuhan itu, baik dari buah, kulit, jeruk, memiliki komponen atau senyawa kimia dengan kandungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu verifikasi. Serta indikasi harus dalam keadaan segar, kering, atau menggunakan bahan tradisional olahan. Penelitian dan evaluasi keamanan juga diperlukan. Hal ini untuk digunakan sebagai penggunaan yang jangka panjang, agar nanti ke depannya obat sitrus ini, obat herbal yang berasal dari sitrus ini, Citrus aurantifolia ini, tidak menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitarnya, khususnya pada jaringan periapikal. Apabila pada suatu saat nanti dilakukan irigasi dan bahan tersebut terdorong masuk ke jaringan periapikal, tidak menyebabkan toksisitas atau kerusakan pada jaringan periapikal. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji keamanan. Kemudian, tinjauan di literatur juga sangat dibutuhkan untuk menilai keamanan atau khasiat suatu obat herbal, baik yang diturunkan dari satu tanaman atau dari campuran tanaman tertentu. Di mana langkah pertama melibatkan evaluasi laporan literatur, pencarian literatur juga harus mencakup referensi, baik dari buku, artikel, ataupun sistematis yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Kemudian penilaian efikasi juga perlu dilakukan untuk melihat efek farmakologis dan klinis dari bahan aktif atau komponen atau senyawa kimia yang dimiliki oleh sitrus tersebut. Jika diketahui aktivitas, sehingga dapat diketahui aktivitas terapeutiknya dan dapat dijelaskan indikasi penggunaan obat tersebut. Dalam kasus obat tradisional, persyaratan bukti khasiat harus bergantung pada jenis indikasi. Nah, kita ketahui selama ini beberapa jenis daripada sitrus ini juga memang memiliki kemampuan yang sama sebagai antibakteri. Namun, kita ketahui kemampuannya itu berbeda-beda. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa seperti misalnya Citrus aurantifolia, ada yang mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan menghambat pembentukan bakteri, namun menggunakan konsentrasi yang besar. Misalnya konsentrasi 25% sampai dengan 100%. Namun pada penelitian ini yang telah kami lakukan, ternyata dengan konsentrasi kecil pun sudah mampu menghambat pembentukan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri, khususnya E. faecalis. Oleh karena itu,
perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi untuk menentukan seberapa besar daripada konsentrasi yang dibutuhkan sehingga bakteri ini sehingga ekstrak Ethanoculis citrus aurantifolia ini mampu menghambat atau membunuh bakteri secara maksimal, khususnya dalam saluran akar gigi. Dan kedepannya akan dimanfaatkan sebagai obat pendamping dengan bahan irigasi yang sudah ada saat ini. Demikian, Dr. Eri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dr. Gigi Irmaleni, spesialis konservasi gigi konsultan, untuk mengemukakan pertanyaan atau tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus Dr. Gigi Nur Asmah, spesialis konservasi gigi, yang akhirnya saudara berhasil untuk berdiri di depan sini untuk mempertahankan apa-apa yang sudah begitu banyak diteliti. Sebagai seorang spesialis konservasi gigi, Saudara Promovendus tentu sudah familiar dengan bahan-bahan irigan yang digunakan di bidang endodontik. Dengan beberapa kekurangan yang ada pada irigan tersebut, akhirnya Saudara Promovendus tertarik untuk meneliti bahan-bahan yang ada di alam, terutama di Indonesia. Pertanyaan saya, apa yang mendasari ketertarikan saudara dan bagaimana cara saudara untuk dapat membuktikan bahwa kulit jeruk citrus aurantifolia ini betul-betul bisa menjadi alternatif sebagai pendamping ataupun mungkin ke depannya bisa menggantikan bahan-bahan sintetik yang dapat memberikan sumbangsih terbesar bagi dunia endodontik. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Gigi Irmaleni, SPKG Konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kembali lagi kepada pertanyaan sebelumnya bahwa latar belakang dari pemilihan kulit citrus aurantifolia ini sebenarnya berdasarkan dari literatur yang sudah ada dan juga dari beberapa penelitian-penelitian atau penelitian dari bahan tradisional, di mana menyatakan bahwa citrus aurantifolia ini memiliki kemampuan sebagai antibakteri, antioksidan, antiinflamasi yang sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti. Namun, penelitian sudah dilakukan terhadap bakteri, tidak semua menyatakan bakteri yang sama. Ada yang melakukan terhadap bakteri gram positif, ada yang gram negatif, atau ada yang menguji dengan menggunakan jamur. Oleh karena itu, saya tertarik untuk memilih, karena saya di bidang endodontik, di mana kita ketahui saat ini bahan irigasi yang ada memang bersifat memiliki kemampuan sebagai antibakteri yang baik, namun memiliki kekurangan, yaitu masih bersifat toksik dan belum mampu mengangkat jaringan nekrotik, khususnya pada bahan irigasi klorhexidin. Di sini saya menguji membandingkan dengan klorhexidin, di mana kita ketahui klorhexidin merupakan bahan antiseptik saluran akar gigi. Namun kekurangannya bahwa dia bersifat toksik dan tidak mampu mengangkat jaringan, itulah melatar belakangi saya untuk meneliti kemampuan daripada citrus aurantifolia berdasarkan literatur yang sudah ada dan menyatakan bahwa citrus aurantifolia ini memiliki beberapa senyawa-senyawa kimia atau komponen kimia, antara lain seperti flavonoid,
saponin, alkaloid, dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa flavonoid sangat banyak dibicarakan dan banyak terdapat di hampir di seluruh tanaman. Namun dari setiap komponen flavonoid yang ada itu masing-masing bahan herbal itu berbeda kandungan. Maksud saya jumlah kandungannya itu berbeda-beda. Dan yang lebih spesifik lagi pada jeruk Citrus aurantifolia ini memiliki komponen yang lebih spesifik, yaitu mengandung flavon polimetoksilat, di mana kita ketahui bahwa flavon polimetoksilat ini sangat baik terhadap bakteri dalam menghambat pembentukan bakteri. Nah, selain itu, kandungan saponin yang dimiliki, kita ketahui bahwa saponin dianggap bersifat deterjen atau dapat membentuk busa. Nah, dari kandungan kemampuannya ini membentuk busa atau bersifat deterjen ini, diharapkan bahwa setelah dilakukan irigasi nantinya, sifat saponin ini akan keluar, di mana dia mampu mendegradasi mikroorganisme atau smear layer yang melekat pada dinding saluran akar gigi dan kemudian mengangkat keluar. Nah, berbeda dengan klorhexidin, di mana klorhexidin tidak mampu mengangkat jaringan mikrotik. Oleh karena itu, ini salah satu latar belakang. Kemudian, berdasarkan dari literatur juga dikatakan bahwa hampir mungkin semua dari kandungan kulit jeruk ataupun komponen jeruk itu atau sitrus itu tidak bersifat toksik terhadap jaringan. Namun hal ini perlu diteliti karena bagaimanapun setiap tumbuhan herbal itu juga mengandung komponen kimia. Kalau dikatakan toksik atau tidak, itu harus melalui beberapa uji. Karena kita ketahui dari komponen kimia yang terdapat pada bahan herbal ini juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda terhadap jaringan sekitarnya. Kemudian diharapkan bahwa Citrus aurantifolia ini memiliki kemampuan antimikroba yang juga luas, seperti bahan irigasi yang sudah ada saat ini. Dan khususnya dalam mengangkat smear layer dan debris dari dalam saluran akar. Kemudian, mengapa saya tertarik? Itu tadi saya sudah menjelaskan ketertarikan saya karena beberapa alasan bahwa dia bersifat antibakteri, tidak toksik terhadap jaringan, dan kemungkinan diasumsikan mampu mengangkat smear layer atau debris dari dalam saluran akar gigi. Kemudian harapan saya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan saat ini dapat dieksplorasi lagi lebih lanjut agar penelitian terhadap kulit sitrus ini dapat menyumbangkan atau berkontribusi terhadap pemanfaatan bahan-bahan alam di bidang khususnya di bidang konservasi dan lebih spesifik lagi di bidang endodontik. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup, Ketua Sidang. Terima kasih. Saya persilakan penyangga berikutnya, Dr. Siti Kurnia MSc, untuk mengucapkan pertanyaan atau sanggahannya. Dan sidang atas kesempatannya. Juga sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Dr. Nur Asma yang hari ini bisa tampil di depan untuk menyampaikan dan mempertahankan disertasi yang selama ini diperjuangkan. Tentu ada hal menarik bahwa patut kita apresiasi seorang klinisi, seorang praktisi, seorang dokter yang pada akhirnya melakukan riset ilmu dasar dari seseorang yang biasa memberikan obat, menggunakan obat, pada hari ini mulai malah mencari bagaimana obat itu
diperoleh. Sehingga poin pentingnya adalah satu saat selain memberikan obat, tapi bisa menjelaskan bagaimana obat itu bisa bekerja. Itu poin pentingnya. Ketika kita bicara tentang obat, kita paham, kita tahu bahwa ada dua pendekatan. Pendekatan obat tradisional dan pendekatan obat modern. Yang sama-sama keduanya diterima oleh masyarakat dan juga diterima oleh para akademisi. Pertanyaan saya adalah, berdasarkan apa yang sudah diperoleh oleh saudara Promovendus, hasil penelitian saudara itu masuk ke wilayah obat, pendekatan konsep obat tradisional atau konsep obat modern. Dan berikutnya, tentu kita ingin bahwa penelitian tidak hanya berakhir pada lemari yang menjadi satu publikasi, tapi masyarakat tentu sangat berharap semua penelitian bisa digunakan. Sehingga kira-kira hasil penelitian saudara harus ditambahkan apa? Tahap yang paling kritis agar masyarakat bisa menggunakan hasil riset tersebut. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Dik Kurnia. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Berdasarkan dari pertanyaan yang telah diutarakan, apakah ekstrak etanol kulit citrus aurantifolia ini bila dikaitkan dengan pendekatan obat, apakah dia dilakukan merujuk pada pendekatan obat modern atau obat tradisional? Menurut saya, ini masih merujuk kepada obat tradisional, namun kedepannya akan merujuk kepada obat modern. Namun hal ini perlu dilakukan beberapa perkembangan teknologi farmasi yang telah memfokuskan perhatian dulu bagaimana pemanfaatan bahan yang berasal dari alam karena bersifat aman dibandingkan obat kimia. Namun sebelum kita merujuk kepada sifat keamanannya, perlu dilakukan beberapa tahapan uji, di mana untuk pengembangan obat tradisional menuju kepada obat modern harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari segi keamanan dan pemakaian pada manusia ke depannya. Maka pengembangan tersebut harus mencakup berbagai tahap pengujian, penelitian, dan pengembangan sediaan. Adapun tahap-tahapan yang meliputi tahap pemilihan atau tahap seleksi, di mana tahap ini merupakan tahap awal yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi fitofarmaka. Pemilihan obat tradisional ini harus didasarkan prioritas yang meliputi jenis obat tradisional yang diharapkan mempunyai khasiat untuk penyakit-penyakit yang menduduki urutan atas dalam angka kejadian atau pola penyakit. Nah, kalau kita merujuk daripada prioritas ini, dari dahulu sampai saat ini, masalah yang kami hadapi, khususnya di bidang endodontik, masih banyak terjadi kegagalan endodontik, perawatan endodontik maksud saya. Oleh karena terjadinya rekurensi dari perawatan endodontik tersebut, meskipun kita ketahui bahwa sudah banyak sekali berbagai macam obat atau bahan irigasi atau medikamen yang baik yang saat ini sudah dimanfaatkan. Oleh karena itu, prioritas untuk memilih satu bahan herbal itu harus memiliki prioritas angka kejadian. Kemudian yang kedua, harus diperkirakan mempunyai khasiat untuk penyakit-penyakit tertentu yang berdasarkan inventarisasi pengalaman dari pemakaian. Artinya di sini
harus berdasarkan referensi yang ada. Jadi kita tidak bisa mengambil dan memutuskan bahwa atau mengklaim bahwa sitrus ini sudah bersifat benar-benar sudah bersifat antibakteri. Kemudian ketiga, jenis obat ini dapat diperkirakan menjadi alternatif yang jarang atau satu-satunya bahan alternatif. Artinya bahwa diharapkan bahwa dari hasil awal dari penelitian ini dapat dilanjutkan lagi untuk mendapatkan potensi yang lebih baik lagi dari ekstrak, khususnya di bagian ekstrak etanol kulit Citrus aurantifolia ini. Kemudian masuk ke tahap penyaringan biologik atau biological screening. Kenapa perlu dilakukan ini? Ini untuk menghindari pemborosan dari tahapan uji lebih lanjut. Artinya, jangan sampai kita melakukan pengujian, melakukan ekstrak, namun ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan screening awal. Kemudian, tujuan dari tahap ini adalah menyaring calon obat berdasarkan efek farmakologinya, yang dimaksud untuk melihat adanya cara kerja obat secara farmakologi pada sistem biologik yang dapat merupakan petunjuk terhadap adanya khasiat terapeutik, di mana pengujian ini dapat dilakukan baik secara in vitro maupun secara in vivo pada hewan coba yang sesuai. Nah, selanjutnya dilakukan uji sitotoksisitas akut yang merupakan persyaratan dari persyaratan formal keamanan suatu obat untuk pemakaian kepada manusia ke depannya. Selanjutnya adalah tahap uji farmakodinamik, di mana ini lebih untuk mengetahui secara luas sifat pengaruh dari farmakologik pada berbagai sistem biologis dari jaringan. Kemudian tahap pengujian toksisitas lanjut, di mana meliputi toksisitas subakut, subkronik, dan toksisitas khusus. Tahap selanjutnya adalah pengembangan sediaan formula. Jadi di sini kita mulai bereksplor untuk membuat satu sediaan obat, apakah itu nanti akan berbentuk pasta yang nanti atau berbentuk cairan yang mungkin apabila dibentuk dalam bentuk pasta mungkin bisa berkolaborasi dengan EDTA yang saat ini kita gunakan untuk medikamen sterilisasi saluran akar gigi. Jadi setelah kita lakukan irigasi, kemudian kita bisa eksplor lagi untuk membuat satu pasta dan kita masukkan ke dalam saluran akar sehingga benar-benar didapatkan saluran akar yang steril. Kemudian tahap pengujian klinik pada manusia. Tahap pengujian klinik pada manusia dapat dilakukan apabila obat herbal tersebut terbukti aman dan berkhasiat pada hewan coba dalam uji praklinik. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Saya persilakan penyangga berikutnya, Profesor Dr. Gigi Endang Winiati Bahtiar, MDiomed, PhD, PBO, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang, dalam hal ini Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat kepada Promovendus Dr. Nur Asma. Akhirnya perjalanan panjang telah berakhir pada hari ini. Sekali lagi selamat ya. Mungkin seperti para penguji lain, saya juga sangat mengapresiasi usaha Dr. Nur Asma sejak memilih topik, mempelajarinya, kemudian
menetapkan judul disertasi yang akan dilaksanakan pada masa studentship S3 ini. Jadi sebagai seorang klinisi tentunya tidak sama dengan kami-kami yang di laboratorium, ya, bebannya untuk riset di bidang ilmu dasar yang didahului dengan identifikasi bahan, ya, identifikasi kulit jeruk Citrus aurantifolia ini melalui GCMS, ya. Tentunya ini juga suatu tahapan yang tidak mudah dan alhamdulillah bisa dilalui dan bahkan telah dipublikasi internasional pada jurnal yang bereputasi. Selamat, ya. Kemudian saudara menetapkan konsentrasi mana yang kira-kira akan dipilih. Saya ucapkan juga selamat Anda memilih konsentrasi yang menurut saya sangat rasional, ya, sangat rasional dengan range antara 2 sampai 16%, ya, dipilih yang mana nanti yang akan dipilih sebagai bahan diteliti berikutnya. Ya, jadi itu adalah suatu langkah yang cukup berat bagi saya sangat bangga dan lega rasanya pada hari ini. Kemudian mungkin pertanyaan yang saya akan ajukan adalah terkait dengan klaim originalitas penelitian ini. Ya, saudara mengklaim bahwa uji biofilm masanya, kemudian viabilitas pada masa biofilm dan masa pada kondisi planktonik itu adalah suatu yang original, ya. Kemudian saya ingin mendengar kemampuan saudara di tingkat filosofi mungkin, ya, karena ini adalah doktor. Apa urgensi atau filosofi dari uji masa biofilm, ya? Mungkin peneliti-peneliti sebelumnya tidak menguji lagi viabilitas bakteri yang ada di masa biofilm maupun di sistem yang planktonik, tapi saudara menguji ini dan ini saudara klaim sebagai suatu yang original. Mungkin itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Gigi Endang Yuniati Bahtiar, Biomed PhD PBO. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kembali lagi, latar belakang mengapa saya mengklaim bahwa ekstrak potassium ini berpotensi dalam menghambat pembentukan dan juga untuk menurunkan viabilitas massa biofilm dan massa biofilm maupun pada kondisi dan juga pada kondisi plankton. Kita ketahui bahwa biofilm yang terbentuk di permukaan rongga mulut dapat menjadi sumber utama dari infeksi, di mana infeksi mikroba dari pembentukan biofilm itu sulit untuk dihilangkan karena mereka tahan, karena biofilm memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap bakteri, terhadap antibakteri dibandingkan dengan sel terutama saat ini kita lihat adalah perawatan endodontik yang tadi setelah saya kemukakan bahwa Fekalis merupakan bakteri yang sangat langka dalam dan yang merupakan bakteri mampu membentuk suatu biofilm. Kita ketahui biofilm ini mampu tidak hanya merusak dinding saluran akar, namun mampu menembus dinding saluran akar sampai beberapa mikron ke dalam dinding saluran akar. Nah, dari bahan-bahan yang saat ini sudah ada, ternyata masih banyak kekurangan di mana bahan irigasi ada satu yang sudah diklaim sebagai bersifat antibakteri spektrum juga, namun masih saja terjadi kekurangan dalam mengeliminasi biofilm.
Oleh karena itulah perlu dilakukan inovasi baru dari bahan alam. Jadi kita ketahui bahwa bahan alam itu juga mengandung beberapa komponen-komponen kimia dan yang kemungkinan diasumsikan mampu mengangkat atau mengeluarkan biofilm yang ada di dalam, khususnya di tubuh dentin dalam saluran akar gigi. Kemudian kita ketahui bahwa biofilm ini mampu dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu terjadi misalnya adanya peningkatan sifat alami dari permukaan, karakteristik media, serta karakteristik mikroba. Di mana kita ketahui bahwa siklus kehidupan pada biofilm meliputi perlekatan sel dan membentuk koloni, sehingga nanti akan membentuk satu biofilm dan terjadi akumulasi dari biofilm tersebut. Kemudian dari hasil penelitian ini ditemukan ternyata dapatkan ternyata etanol dan biofilm mampu menghambat pembentukan biofilm meskipun dengan konsentrasi rendah, konsentrasi maksimal untuk 16%. Dari beberapa literasi lama ini konsentrasi yang tentunya dengan konsentrasi pasti akan lebih baik lagi. Pada penyeimbang dari obat yang direkomendasikan. Apa urgensinya dalam memilih terus kemudian kita ketahui dari 4 titik saluran pitulia ini mampu membuat pembentukan massa biofilm dan menurunkan viabilitas daripada pembentukan massa biofilm kondisi komponen. Karena diasumsikan bahwa kandungan asam yang dimiliki ini mampu mengganggu transpeptidasi dan transdikasi yang dapat menghambat dan penyebaran biofilm tanpa mempengaruhi tumbuhan dari bakteri dan virus. Secara umum ditemukan bahwa konsentrasi yang tertentu mampu demikian. Demikian pertanyaan dari jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dekan. Cukup. Terima kasih. Silakan penanggapan Dr. Andraini Margono. Terima kasih berikan atas saya mengucapkan spesialis konservasi gigi atas pencapaiannya selama ini melalui perjalanan yang memang sungguh luar biasa baik bagi saudara maupun bagi kami para peneliti, hingga akhirnya saudara pada hari ini dapat berdiri mempertahankan disertasi saudara di hadapan sidang terbuka. Adapun hasil penelitian saudara Promopendus ini sungguh merupakan suatu terobosan dan pencerahan bagi di bidang klinik ya, terutama di tengah maraknya masalah-masalah berat yang dihadapi di klinik, terutama dalam penggunaan bahan-bahan sintetik berdosis atau berkonsentrasi tinggi. Semoga ini ke depan hasil saudara ini dapat
dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, sehingga kita dapat menyelamatkan begitu banyak hal-hal yang dapat berpotensi justru ke arah regenerasi. Tujuan besar dari penelitian saudara di sini adalah menetapkan potensi antibakteri dari Colitis lentifolia melalui serangkaian uji secara in vitro. Ya. Anda juga melakukan suatu proses ekstraksi bahkan vaksinasi, di mana hal yang menarik di sini bahwa dari hasil ekstraksi itu terlihat potensi antibakteri lebih baik dibandingkan vaksinasinya. Nah, bagaimana saudara dapat menjelaskan mekanisme kerja dari obat herbal tersebut di sini untuk dapat ke depannya apakah kita cukup menggunakan ekstrak saja atau memang harus juga melakukan melalui proses vaksinasi. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Anggraini Margono, Dr. SPKG Konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kalau dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, fraksi-fraksi ternyata tidak memberikan efek atau kurang memberikan efek sebagai antibakteri, khususnya terhadap E. fecalis. Kita ketahui bahwa betapa dahsyatnya E. fecalis ini, sehingga baik fraksi yang kita dinyatakan bahwa dengan melakukan penyarian lebih spesifik dari suatu bahan kimia, suatu bahan herbal, diharapkan sebenarnya bisa mampu menghambat pembentukan bakteri E. fecalis ini. Tapi ternyata tidak. Dari keempat bahan pelarut, ternyata hanya ekstrak etanol yang terbaik dalam menghambat pembentukan bakteri, khususnya E. fecalis. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh karena apabila dia berbentuk ekstrak, ada terjadi sinergisitas dari komponen-komponen kimia atau senyawa kimia yang ada dalam sitrus ini, sehingga dia mampu berkolaborasi dalam menghambat pembentukan bakteri, di mana kita ketahui bakteri itu tidak begitu saja terdegradasi, tapi melalui beberapa proses, yaitu terjadi, misalnya kita ketahui pada ekstrak itu mengandung tadi yang saya sudah jelaskan flavonoid, saponin, alkaloid, di mana mungkin kolaborasi dari komponen-komponen kimia ini yang mampu menghambat pembentukan bakteri E. fecalis dibandingkan dengan apabila dia difraksi. Apabila difraksi, ternyata kemungkinan komponen-komponen yang terkandung dalam fraksi ini jumlahnya sedikit, sehingga kemampuan dalam menghambat pembentukan biofilm ataupun dalam menghambat sifat antibakterinya jadi lebih kecil atau tidak sama sekali. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu habis. Sidang promosi telah selesai. Ujian telah berakhir, izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skor untuk beberapa. Tim penguji akan mengadakan sidang tertutup. Kepada hadirin kami mohon berkenan menunggu sejenak. Rapat yudisium akan berlangsung lebih kurang 15 hingga 30 menit.
serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Gigi Dewi Fatma Suniarti, MS, PhD, PBO, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian proposal riset, seminar hasil penelitian, ujian hasil riset dan publikasi saudara Dr. Gigi Nur Asma, SPKG. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Dr. Gigi Nur Asma, SPKG, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran gigi dengan yudisium sangat memuaskan. Alhamdulillah. Sambutan oleh promotor. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Dekan, pimpinan sidang terbuka hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama, saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan bagi Dr. Nur Asma dan keluarga, suami, anak-anak, serta kerabat. Karena hari ini, Dr. Gigi Nur Asma telah menyelesaikan pendidikannya pada program doktor FKG UI dan meraih gelar akademik tertinggi yaitu doktor. Hari ini, hari yang membahagiakan juga bagi kami tim promotor, karena telah menyelesaikan tugas pembimbingannya kurang lebih selama 4 tahun. Hadirin yang saya hormati, Nur Asma ini adalah seorang klinisi, dan dalam prakteknya, beliau menemukan masalah tentang larutan irigasi atau medikamen untuk saluran akar pada kasus kegagalan perawatan endodontik. Saya tidak tahu alasan pastinya kenapa beliau tertarik meneliti tanaman berkhasiat obat atau obat herbal dalam upaya mencari obat irigasi atau medikamen saluran akar sebagai pendamping atau alternatif. Pilihan Dr. Nur Asma jatuh pada tanaman berkhasiat obat jeruk nipis, barangkali dengan nama latinnya adalah Citrus aurantifolia. Saya rasa semua orang telah mengenal dan mungkin menggunakan jeruk nipis untuk menunjang kesehatan dan meyakini berkhasiat dan relatif aman. Namun, karena tanaman obat ini akan dijadikan obat herbal terstandar dengan harapan dapat digunakan pada pelayanan kesehatan formal, maka penggunaan, manfaat, keamanan, dosis tidak bisa hanya berdasarkan empiris. Harus ada bukti-bukti ilmiah yang mendasari penggunaannya. Untuk menjawab hal tersebut, Nur Asma telah melaksanakan berbagai atau serangkaian penelitian untuk pengembangan jeruk nipis atau Citrus aurantifolia tadi menjadi obat herbal terstandar. Penelitian ini memang menjadi agak sulit dan memakan waktu untuk Nur Asma yang klinisi. Karena penelitian ini melibatkan ilmu dasar atau basic science seperti ilmu kimia, biologi molekuler, dan biologi oral. Nur Asma telah berhasil memperoleh data tentang identitas kimiawi, efektivitas sebagai antibakteri dan antibiofilm, dan keamanannya terhadap sel secara in vitro. Walaupun belum lengkap data-data yang diperolehnya, namun sudah dapat menjawab tentang adanya potensi ekstrak jeruk sebagai antibakteri dan antibiofilm terhadap bakteri yang menjadi masalah pada perawatan endodontik, yaitu E. fecalis, serta keamanannya juga memperoleh data terhadap sel fibroblast maupun osteoblast. Nur Asma juga sudah memperoleh keterbaruan dalam keilmuan.
yang tadi sudah dikemukakan beberapa keterbaruannya, dan ini adalah merupakan persyaratan sebagai lulusan doktor harus mempunyai keterbaruan dalam keilmuan. Menurut Asmas juga selain sudah melakukan penelitian, juga sudah menuangkan hasil penelitian itu dalam satu tulisan dan dipublikasi pada jurnal internasional yang bereputasi. Dengan publikasi tersebut, maka karya Nur Asma ini sudah diakui secara internasional. Hadirin, izinkan saya menyampaikan pesan kepada Dr. Nur Asma. Dengan meraih gelar doktor ini, bukan berarti akhir dari perjuangan Anda. Ada tugas baru yang harus Anda jalankan, adalah sebagai motivator terciptanya penelitian-penelitian baru di institusi Anda, yaitu UMI Makassar. Lulusan program Dr. FKG UI diharapkan memiliki integritas tinggi dan peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kedokteran gigi, dan diharapkan menjadi peneliti yang handal, namun tetap rendah diri. Tapi rendah hati maksud saya. Jangan rendah diri, harus rendah hati. Anda harus berkolaborasi terus dan berinteraksi dengan peneliti lain. Berusahalah dapat menerima masukan orang lain. Semangat tinggi dan tidak pernah mudah menyerah. Terakhir, saya akan mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah menyebabkan acara ini bisa terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Dekan FKGI, Profesor Linda, yang atas kesediaannya memimpin sidang terbuka ini. Juga kepada Wakil Dekan 1, Profesor Dr. Eliza, yang telah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa karena kondisi yang sangat sulit. Dan kepada WD2, Dr. Retno yang memfasilitasi terselenggaranya pendidikan program dokter ini. Kepada tim penguji, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Boy Bahtiar, Profesor Endang Suprastiwi, Dr. Dik dan Dr. Gigi Irmaleni. Kedua penguji ini spesial didatangkan dari Bandung, dari Universitas Padjadjaran. Kemudian terakhir ada Dr. Gigi Erik Idrus PhD, yang telah banyak memberikan masukan, kritik untuk kesempurnaan penelitian dan disertasi Dr. Gigi Nur Asma. Kepada tim promotor, Profesor Dr. Endang Winiati dan Dr. Dewi Margono, yang telah memberikan segalanya untuk supaya Nur Asma bisa menyelesaikan pendidikan ini. Kepada tim BAP, FKG UI yang telah membantu administrasi pendidikan Dr. Gigi Nur Asma. Terima kasih kepada pimpinan UMI, Profesor Muhammad Dharma dari UMI Makassar atau yang mewakili, yang telah mempercayakan stafnya untuk menempuh pendidikan doktor di FKG UI ini. Terima kasih pada semua tamu yang hadir baik offline maupun online. Terima kasih pada panitia pelaksana sidang terbuka. Maaf saya tidak bisa secara langsung membantu karena usia saya lebih dari 60 dan oleh Ibu Dekan disuruh kerja dari rumah. Ya, kami mohon maaf jika selama penyelenggaraan sidang terbuka ini ada hal-hal yang kurang berkenan karena penyelenggaraannya harus memenuhi protokol kesehatan. Saya mengajak semua hadirin untuk selalu melakukan cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Terima kasih, Ibu Dekan. Terima kasih, Pak Dewi, untuk sambutan. Saudara Dr. Gigi Nur Asma, spesialis konservasi gigi adalah lulusan doktor kelima pada tahun 2020 dan merupakan doktor ke-118 lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia, kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya, pada Profesor Dr. Gigi Bahrudin Talib, MKes SP Pros Konsultan, Ketua Komisi Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga kepada
Ketua dan anggota Dewan Guru Besar FKG UI, Ketua dan anggota Senat Akademik FKG UI, para wakil dekan FKG UI, para manajer, para ketua departemen dan staf pengajar di lingkungan FKG UI, Direktur RSKGM FKG UI beserta jajarannya, pada Profesor Dr. Gigi Asmawati MKes PBO, Ketua Gugus Penjaminan Mutu FKG Universitas Hasanuddin yang juga turut hadir di sini. Terima kasih pula kepada tim sidang promosi, promotor Profesor Dr. Gigi Dewi Fatma Suniati MS PhD PBO dari FKG UI dan co-promotor Dr. Anggraini Margono Dr. Gigi Spesialis Konservasi Gigi Konsultan dari FKG UI, co-promotor Profesor Dr. Gigi Endang Winiati Bahtiar M Biomed PhD PBO dari FKG UI, Ketua Penguji Profesor Dr. Gigi Boy M Bahtiar MS PhD PBO dari FKG UI, dan anggota penguji Profesor Dr. Endang Suprastiwi Dr. Gigi Spesialis Konservasi Gigi Konsultan dari FKG UI, Dr. Gigi Erik Idrus PhD dari FKG UI, Dr. Gigi Irmaleni Spesialis Konservasi Gigi Konsultan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran, Dr. Dik Kurnia MSc dari Fakultas MIPA Universitas Pajajaran. Ucapan selamat juga kami haturkan kepada keluarga, suami Insinyur Haji Ganis Kurnadi, serta putra-putri M. Gasa SH dan istri, Dr. Reska Dwi FMKes dan istri, dan Nur Hadid. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih juga atas kehadiran para undangan lainnya yang turut menyaksikan jalannya sidang promosi doktor secara langsung maupun secara daring pada hari ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Kepada tim penguji, kami mohon perkenan dan kesediaannya untuk foto bersama dengan Saudara Dr. Gigi Nur Asma, Spesialis Konservasi Gigi. Dengan demikian berakhir sudah sidang promosi Dr. Gigi Nur Asma, Spesialis Konservasi Gigi. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dan kami mengucapkan selamat kepada Dr. Gigi Nur Asma, Spesialis Konservasi Gigi dan keluarga.